kata siapa orang pintar di Indonesia itu sedikit. Gue justru percaya sebaliknya. Kita tuh punya banyak banget orang pintar. Dan gue yakin lu juga yang lagi nonton video ini juga punya kepintarannya tersendiri. Tetapi ada suatu hal yang menahan mereka untuk bisa berkontribusi pada masyarakat dengan baik. Apakah itu? Yaitu sebuah isolasi. Jadinya kepintaran mereka malah gak kepake. Dan pada akhirnya terbuang sia-sia. Dan akhirnya si orang yang pintar tersebut gak mendapatkan manfaat apapun juga. Jadi apa yang dimaksud dengan isolasi tersebut? Kita coba telaah terlebih dahulu dari anatomi orang-orang yang pintar. Orang-orang yang pintar itu yang gue maksud sekarang ini adalah orang-orang yang mereka yang kreatif dan visioner dalam menemukan cara-cara yang lebih baik untuk hidup atau untuk melakukan suatu hal. Nah, dan orang-orang yang kayak gitu biasanya masalah yang pertama adalah mereka kesepian. Isolasi yang pertama adalah mereka kesepian. Kenapa mereka kesepian? Karena mereka itu beda dibandingkan orang-orang di sekitarnya, orang-orang di lingkungannya. Terkadang orang yang pintar tersebut itu gak bisa dipahami sama orang-orang sekitarnya, kayak lu ngomong apaan sih gitu. Bro, kita jalanin yang biasa aja, yang umum-umum aja gitu. Lu ngapain ngide-ngide segala macam bla 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 gitu, kayak ya udah gitu. Akhirnya mereka itu serasa nggak relevan dengan lingkungannya sendiri. Mereka kesepian, nggak ada temen gitu, nggak ada temen yang bisa memahami pikiran mereka. Teman-temannya pada gak ngerti apa yang orang pintar tersebut maksud. Jadi pikirannya itu terlalu maju untuk lingkungannya sendiri gitu. Lingkungannya belum pada siap. Akhirnya ya dia cuma bisa hidup di dunianya sendiri gitu. Punya imajinasinya sendiri, punya rencana-rencananya sendiri yang mana itu nggak selaras dengan lingkungan sekitarnya, dan itu membuat dia menjadi semakin jauh dari dunia nyata. Karena pada akhirnya kita kalau mau melakukan apapun, mau sepintar apapun kita, itu pasti kita perlu berselaras dengan lingkungan kita. Kita perlu berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan kita. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Dan kalau misalkan udah kayak gini, nanti ya jadinya sia-sia, kepintarannya nggak akan tercurahkan. Dan akhirnya tidak ada yang diuntungkan dari kepintaran tersebut. Orang yang pintarnya dia gak bisa berbaur dengan masyarakat, pada akhirnya dia kesepian dan stuck. Lalu si masyarakat juga kehilangan potensi dari orang pintar tersebut yang barangkali ternyata ide-idenya bisa mengubah masyarakat itu agar bisa menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Lalu ada isolasi yang kedua, di mana ini justru sebaliknya. Dia relevan di lingkungannya sendiri, tapi di lingkungan umum dia jadi gak relevan karena dia terlalu terikat dengan lingkungannya sendiri itu. Nah, kenapa terikat dengan lingkungan sendiri bisa mengisolasi kepintaran kita? Akhirnya membuat kita bias gitu terhadap informasi-informasi umum. Jadinya kita hanya akan percaya pada informasi-informasi yang hanya muncul di lingkungan kita sendiri dan menolak mentah-mentah informasi-informasi yang ada di luarnya. Bisa jadi kita tetap pintar gitu di lingkungan kita sendiri gitu. Kita benar-benar rasional dengan berbagai hal yang disampaikan dalam lingkungan tersebut. Tapi bisa jadi ketika justru lingkungan dia sendiri itu menahan untuk kita menerima informasi dari luar, itu membuat kita semakin bias dan semakin tak relevan dengan apa yang ada di luar gitu, informasi dari luar. Jadinya dia nggak akan tahu kenyataan di luar itu kayak gimana, nggak akan relevan dengan kehidupan luar kayak gimana, dan nggak akan berkontribusi pada lingkungan luar, dan juga nggak akan mendapatkan manfaat dari lingkungan luar tersebut gitu. Hanya terjebak pada lingkungannya sendiri. Contohnya nih, ini contoh doang. Misalkan ada seorang murid pesantren yang sesat gitu. Pesantrennya itu bilang gitu kalau misalkan dia kalau mau nyari informasi harus dari petinggi-petinggi dari pesantrennya itu aja. Nah, lalu mengunci pikirannya. Mungkin cuci otak lah bisa dibilang. Bahwasanya kalau misalkan lu dapet informasi dari luar gitu, atau dia itu seorang pintar itu dapet informasi dari luar, misalkan dari Google atau manapun itu dianggap sesat dan pokoknya harus cuman sumbernya dari satu hal ini. Nah, itu bisa jadi dia tetap pintar gitu. Di pesantrennya mungkin dia pintar banget gitu. Pelajaran-pelajaran di pesantrennya dia pintar banget, dia hafalnya cepat, dia mungkin debatnya bagus gitu di dalam lingkungannya sendiri. Tetapi ketika kita hanya terlalu terikat pada satu hal, pada satu golongan, pada satu sumber informasi, pada satu lingkungan, itu membuat kita pada akhirnya terjebak dalam lingkungan tersebut gitu, dalam lingkaran tersebut.
dan kita akan lebih sulit untuk bisa berbaur dengan masyarakat secara umum gitu. Dan gue yakin gitu, dalam lingkungan-lingkungan yang bisa dibilang sesat itu sebenarnya mereka banyak orang-orang pintar itu, cuman rasionalitas mereka itu terkecohkan. World buildingnya berbeda dengan kita yang pada umumnya gitu. Mereka itu punya fundamental pemahaman akan kehidupan itu yang berbeda dibandingkan kita-kita gitu. Jadi ya mereka akan sulit gitu untuk padanya bisa menerima dunia yang umum, yang utuh secara keseluruhan gitu. Karena mereka udah membangun dunianya sendiri yang dimana itu tuh sudah menjadi pagar yang sangat kuat gitu. Karena mereka punya alasan, punya rasionalisasi akan hal itu. Sama kalau misalkan hal ini dibiarin selamanya, dia bakal dianggap aneh oleh masyarakat umum. Dia gak akan diterima atau mungkin gak akan dianggap relevan untuk berada atau berkontribusi di dalam masyarakat yang umum. Jadi ya pada akhirnya dia bakal tersia-siakan lagi kepintarannya. Sekarang di sini gue mencoba untuk mengajukan sebuah solusi gitu. Bagaimana orang-orang pintar itu bisa pada akhirnya keluar dari isolasinya dan kepintarannya itu bisa menjadi lebih manfaat untuk kita semua. Nah, tentu kalau misalkan yang kita lihat, kita bisa mengidentifikasi kekurangannya itu apa gitu. Jadi masalah utamanya itu apa? Apa yang membuat dia terisolasi? Kan yang pertama nih, orang yang isolasinya itu karena dia kesepian dan juga merasa beda dengan lingkungannya sendiri. Itu ya dia mencoba untuk menyesuaikan diri, untuk memahami lingkungan dia sendiri dan berperilaku sesuai dengan lingkungannya tersebut gitu. Karena percuma gitu kalau misalkan kita mau bertahan gitu dengan sesuatu yang lebih maju dari mereka, kita gak akan kemana-mana gitu. Karena kita sendirian. Kecuali kalau kita emang udah punya teman-teman yang sefrekuensi gitu, punya teman-teman yang punya pikiran yang sama, ya itu bagus gitu. Maka ya kita fokus ke lingkungan yang mendukung kita tersebut gitu. Cuman pasti kita kan tetap perlu menyesuaikan gitu, karena manusia itu makhluk sosial yang bukan hanya sekedar kerjasama antara 1-2 orang, tetapi juga kerjasama banyak-banyak orang gitu. Jadi agar kita bisa hidup dengan lebih sesuai juga ya, kita perlu bisa memahami lingkungan kita sendiri yang mana itu akan membuat kita kerjasama kita dengan orang-orang ini gitu. Kehidupan sosialnya itu bisa saling mendukung gitu. Jadi cobalah untuk istilahnya menyesuaikan diri atau merendahkan diri atau bagaimanapun itu sebutan kalian agar kita itu bisa relevan dengan lingkungan kita. Dan untuk tipe isolasi yang kedua yang mana dia terisolasi karena biasnya sendiri, ya cobalah untuk lihat-lihat dunia luar, untuk terima dunia luar itu seperti apa, sesuaikan diri kita dengan dunia luar. Jadi ya utamanya kuncinya ya sesuaikan diri gitu. Karena kita gak bisa keras kepala dan pada akhirnya malah membuang-buang potensi kita gitu, potensi kecerdasan kita. Membebaskan diri dalam artian lepas dari diri sendiri, lepas dari belenggu diri sendiri gitu. Karena kita makhluk sosial, kita coba untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ada di luar diri kita. Lalu solusi yang gak kalah penting juga dan mulai kita lupakan adalah berorganisasilah. Karena dengan kita berorganisasi, kita membuka diri kita membuka peluang untuk membuka diri dengan lebih lebar. Kita memiliki kemungkinan lebih besar untuk menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, dan kita juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk bisa menemukan orang-orang yang berbeda dari kita, orang-orang yang punya pemikiran berbeda sehingga kita tidak terjebak pada pemikiran kita sendiri, pada bias-bias kita sendiri, sehingga kita tidak terpolarisasi. Nah, maka dari itu juga lah yang menjadi alasan kenapa gue membangun gerakan revolusi pelajar, yang disingkat GRP. Gerakan revolusi pelajar ini bukan gerakan untuk merevolusi sebuah negara atau apapun itulah yang gede-gede segala macam, tapi ini adalah usaha untuk merevolusi diri kita sendiri sebagai seorang pelajar. Dan pelajar itu bukan hanya orang yang duduk di bangku SMP, SMA, yang menjadi mahasiswa dan lain sebagainya, tapi kita semua adalah seorang pelajar gitu. Sampai akhir hayat pun kita masih seorang pelajar gitu. Karena gue yakin gitu, hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Dan kita adalah seorang pelajar di dunia ini. GRP ini menjadi komunitas segalanya gitu, yang didesain untuk bisa memfasilitasi orang-orang cerdas, orang-orang pintar, agar mereka itu bisa lepas dari isolasinya. Dan yang kita bahas sebelum-sebelumnya, GRP juga merepresentasikan 2 hal
paling penting yang perlu kita lakukan untuk bisa sejahtera bersama-sama, yaitu merevolusi diri dan juga berorganisasi. So jadi itu aja yang gue bahas di video kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. See you next time in the next video. Bye.